Halo Sobat Bigger, saat ini kita berada di bidang konkret ya. Dan ini kita punya segmen baru namanya konten bareng. Dan sini sudah ada bintang tamu kita. Di sebelah kiri saya ada. Saya Niken Julia dengan nama Facebook Niken Yueserta Sasila dengan pengikut 1,1 M follower. Di sebelah kanan saya ini ada Kiki Bibir Berti, di Facebook aku followernya 100. Oke, ini tamu-tamu kita. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng bagaimana mereka membangun konten dari nol sampai bisa jutaan follower ya. Oke, ikuti perjalanan kita. Yuk, kita jalan. Halo Sobat Bigger, saat ini kita masuk pada segmen konten bareng ya, ngobrol seputar konten bareng-bareng. Dan ini bintang tamu kita. Saya Niken Julia atau Niken Yueserta Sasila. Oke, Mbak Niken, bisa diceritakan awal mula konten itu gimana? Awal mula konten itu sebenarnya tanpa disengaja ya. Ini agak pribadi nggak apa ya. Iya. Jadi waktu itu saya mengalami divorce di tahun 2018 itu saya divorce dengan mantan suami saya dan akhirnya saya memutuskan untuk mendownload satu aplikasi untuk hiburan lah. Iya. Akhirnya lama-kelamaan kok ini sepertinya bisa menghasilkan gitu. Dari situ saya mulai ngonten. Awalnya sih hanya lip sync ataupun sekedar joget-joget lah waktu itu. Tapi sampai sekarang saya lebih memilih ke konten komedi untuk meneruskan akun saya untuk lebih berkembang lagi gitu. Di Facebook ya sekarang ya? Di Facebook dan di beberapa aplikasi lainnya. Apa saja platformnya yang? Kebetulan saya ada di Snack Video, ada di Facebook dan juga ada di TikTok gitu. YouTube belum ya? Rencana ya Mas ya, makanya kita mau cobalah kita berkembang sama Mas Lili mungkin ya, teman-teman ya, kita coba keberuntungan baru, mungkin ada rezekinya gitu. Oke ya, sekarang kan followernya sudah 1,1 M ya. Terus kemarin saya lihat pernah sampai 1,2, cuman kemarin nggak tahu, saya lihat kok iya, menurun karena ada trouble mungkin ya, something lah. Terus bagaimana Mbak? Maksudnya ketika di Facebook ini berapa lama membangun akun hingga bisa 1 M ini? Oke. Jadi tahun 2024 kemarin saya memutuskan untuk masuk ke dunia Facebook ya, di Facebook Pro dan alhamdulillah selama 4 bulan saya dimonetisasi. Di tahun 2025 bulan 2 mungkin ya, 2 bulan bulan 2 atau bulan 3 lah, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mencapai 1,1 follower. Itu prosesnya gimana? Maksudnya membangun itu kan tidak mudah ya, membangun dari 0 sampai sekarang bisa 1,1 juta follower, itu kan bukan hal yang mudah. Nah itu gimana langkah-langkahnya? Mungkin penonton kan mau ini juga, mau tahu bagaimana Mbak Niken membangun akun hingga bisa sebesar sekarang. Sebenarnya saya sendiri nggak nyangka ya kalau misalkan saya bisa secepat itu mendapatkan follower 1,1 juta. Yang jelas sih saya konsisten. Terus namanya kita ngonten itu pasti ada rasa jemu, putus asa, jenuh ataupun bosan pasti ada. Tapi saya yakin bahwa saya akan menemukan titik yang bagus di konten. Makanya saya tetap konsisten dan yakin bahwa saya akan bisa maju. Itu aja sih. Yang penting konsisten dan percaya diri aja. Oke Mbak Niken, ini kan Mbak Niken sekarang sudah menjadi konten kreator, boleh dikatakan besar ya, karena followernya sudah jutaan. Apa tips untuk teman-teman pemula ini agar bisa memulai, syukur-syukur bisa meraih seperti apa yang Mbak Niken raih saat ini? Oke, tipnya 1, konsisten. 2,
cara pengambilan gambarnya jangan asal-asalan. Yang namanya konten kreator, namanya kita pemula, kalau misalkan kita masih kaku di kamera itu wajar. Tapi diusahakan untuk pengambilan gambarnya itu jangan asal-asalan. Kita konten kreator kecil, walaupun kita baru, kalau pas dilihat konten kita bersih ataupun bagus pengambilan, otomatis orang lain ingin mencoba melihat lebih lama. Dan yang kedua, jangan cepat putus asa. Udah itu aja sih, berdoa ya, yang jelas ya. Oke Mbak Niken, sebagai seorang konten kreator itu apa yang harus dimiliki atau fondasi apa yang harus dimiliki? Monggo silakan. Kalau saya pribadi ya, yang pertama adalah niat dulu. Ya. Tekad, alat, berangkat, doa, dan sholawat. Satu lagi, ya. Nekat. Harus nekat ya, kalau kita nggak ada jiwa nekat, udah nangis aja di pojokan kita. Betul. Ya. Jadi pertama niat ya, karena kita harus niat bahwa kita akan menjadi seorang konten kreator. Kedua, tekad, karena ini butuh effort yang lebih ya, dan untuk bisa konsisten itu kita harus punya tekad ya. Betul. Tekad yang bulat, tekad yang kuat. Terus kemudian alat, ini juga penting ya. Maksudnya kita tanpa alat kan kita nggak bisa konten juga. Betul. Walaupun kita bisa memulai dengan alat seadanya dulu. Dan yang seperti yang Mbak Niken katakan tadi, yang penting kita mengambilkan gambar itu tenang ya. Jadi nggak goyang-goyang kayak bumi. Betul. Yang nonton nggak pusing. Nggak pusing ya, itu intinya. Jadi ingat satu aturan ini, bahwa kita harus membuat konten yang steady ya, yang bagus. Yang bagus, yang steady, yang nggak goyang-goyang kayak gempa bumi. Jadi yang nonton juga nggak pusing ya. Yang nonton juga seneng. Nah, gitu. Jadi setelah kita punya alat, yang keempat kita berangkat atau take action ya. Jadi kita berangkat bikin konten apa saja, maksudnya mungkin dari keseharian, bisa traveling, bisa macam-macam ya. Jadi dimulai aja dulu yang ada kan gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah doa dan sholawat. Kenapa kita harus berdoa? Agar konten-konten kita semuanya lancar, bisa sukses dan mendapatkan follower yang banyak. Amin. Dan diminati oleh lebih banyak orang. Amin. Kan, gitu ya. Apa yang dirasakan setelah mencapai 1,11 Eber ini? Apa kemudahan atau ada endorse atau apa yang bisa dirasakan sampai saat ini? Banyak ya, terutama endorse ya, dan juga kemudahan dalam segi ekonomi yang sudah pasti itu ya, karena kita ini ngonten kan pasti yang dicari adalah uang. Kalau untuk kemudahan yang lain ya banyak sekali, mungkin kita kemana-mana ataupun bahkan kita produk apa yang kita mau pun kita tidak perlu beli gitu, hanya sekedar mengajukan atau meminta dari brand tersebut, kita langsung dikasih. Jadi ibarat kata gini, kalau misalkan kalau misalkan saya butuh produk apapun, tinggal ngomong saja sama ownernya gitu, sangat mudah sekali gitu. Itu salah satu kemudahan kemudahan. Kalau untuk segi sosial, maksudnya ketika datang setelah terkenal gini, banyak orang yang kenal nggak di dunia nyata gitu? Karena menurut aku gini ya Mas, kalau di perkontenan ini tidak semua orang kan suka gitu ya dengan konten. Beda dengan artis nasional seperti di TV ya. Terkadang ada sih yang mengenal gitu, kayak Mbak Niken, menyapa ada. Cuman kalau pergi kemana-mana harus kenal saya atau menyapa saya sih nggak selalu sih ya. Terkadang ada sih gitu. Jadi nggak seheboh kalau kalau artis nasional seperti itu. Artinya kita masih punya privasi. Betul. Karena kalau terlalu terkenal kita juga repot juga. Betul. Kemana-mana harus ini orang minta foto kan. Kalau menurut saya kok kita tidak memiliki privasi gitu, betul. Dan salah satu kelebihan Mbak Niken ini, dia walaupun subscribernya sudah banyak, tapi tetap low profile, tidak sombong, tidak siapa lo gue, jadi tetap membumi ya istilahnya. Jadi gimana cara menjaga agar bisa tetap seperti itu, Mbak? Cara menjaganya ya
kita tetap sadar diri gitu. Kita sadar dari mana kita berasal. Kalau misalkan kita hanya sedikit saja naik terus kita harus melupakan jati diri kita, saya rasa itu akan malah membuat kita itu sulit untuk naik. Karena semakin kita bersosial dengan orang lain, seringnya kita berkomunikasi dengan orang lain walaupun mereka konten kreator kecil, saya rasa itu malah akan cepat membuat kita besar karena pasti akan ada omongan-omongan baik di balik dapat ilmu baru ya. di balik kita pertemuan satu dengan yang lain gitu. Ya seperti hari ini mungkin kan kita ini pertama kali kita konten bareng ya. Betul. Jadi kita berkolaborasi walaupun saat ini channel saya masih kecil ya, masih 6.000 subscriber, tapi kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama mendapatkan kemajuan ya. Betul. Oke, mungkin Mbak Niken bisa ngasih pesan-pesan untuk teman-teman yang baru memulai atau teman-teman newbie atau teman-teman pemula untuk memulai sebuah konten. Pesan-pesannya singkat saja ya, tetap semangat, sudah itu aja. Oke ya, demikian tadi pesan dari Mbak Niken untuk tetap semangat, tetap nekat agar kita bisa konsisten untuk konten ya. Dan yakinlah kalau Anda konsisten, suatu saat apa yang Anda kerjakan itu pasti menghasilkan. Yang penting konsisten. Jangan mudah menyerah, jangan mudah patah semangat, tetap konsisten, tetap semangat untuk konten. Oke? Terima kasih.